Kita mulai yang pertama tentang al-huquq al-maliyah, hak-hak yang berkaitan dengan materi, dengan harta. Maka wanita punya beberapa hak berkaitan dengan harta. Yang pertama adalah mahar. Mahar sebagaimana kita ketahui yaitu harta yang disepakati oleh suami untuk diberikan kepada istri tatkala hendak menikahi sang wanita. Ya. Terkadang disebutkan tatkala dalam akad nikah, terkadang tidak disebutkan, ya. Dan mahar ini hukumnya wajib. Dia bukan berkaitan dengan syarat nikah, bukan juga berkaitan dengan rukun nikah. Seandainya ada seorang lelaki menikah dengan seorang wanita tanpa mahar, maka tidak menyebut mahar, maka dia tetap harus bayar mahar. Mahar tersebut dikenal dengan mahrul mithli. Mahar yang layak bagi wanita ini, semisal wanita-wanita yang sederajat dengan wanita ini. Ya. Kalau dia sebutkan maharnya, ya dia harus jawab sesuai dengan yang dia sebutkan. Contohnya dia ingin menikahi seorang wanita, kemudian ternyata maharnya sepakati 40 juta. Ya dia harus bayar. Itu harus dia bayar. Kontan atau hutang, itu kewajiban dia. Dan 40 juta itu semuanya milik apa? Istrinya. Dan itu mahar. Tetapi kalau ternyata dia nikah buru-buru, tidak sempat berbicara tentang mahar, atau menikah, maka dia harus bayar mahar senilai dengan wanita yang semisal istrinya ini. Kira-kira wanita seperti istrinya ini kalau dikasih mahar normalnya berapa? Saya tanya sama antum orang Jakarta Utara. Biasanya kalau wanita menikah di zaman kita ini di Jakarta Utara maharnya berapa? Ada yang tahu? Berapa? Berapa? Satu bungkus nasi uduk. Seperangkat alat sholat, murah sekali. Seperangkat alat sholat sekarang berapa? 100.000, Masya Allah, murah sekali. Berapa ya? Ini beda-beda ya. Saya tidak tahu kalau Jakarta ini kan berbagai macam orang, berbagai macam suku. Ya. Mungkin beda-beda. Tetapi masing-masing suku ada beda-bedanya. Ya. Kemarin waktu saya ngisi pengajian di Banjarmasin, saya tanya, biasanya mahar wanita Banjar berapa? Akhirnya ada yang jawab 20 juta Ustaz. Saya bilang kalau gitu saya pikir-pikir dulu ya. Jadi 20 juta ya. Dan itu sekarang banyak seperti itu. Saya kemarin pergi ke Jawa, ke daerah Jawa Tengah, maharnya rata-rata 15 juta. Itu kembali kepada urf dan tradisi tempat tinggal wanita tersebut, berkaitan dengan tradisinya atau tentang sukunya. Ya, orang Jawa beda, orang Bugis beda, ya. Orang Betawi juga beda, ya masing-masing. Seandainya maharnya tidak disebut, maka tetap harus dibayar. Pernikahan tetap sah, namun tetap harus bayar mahar. Maharnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tradisi wanita tersebut. Tapi kalau sudah disebutkan, mau mahal mau murah terserah, yang penting wanitanya setuju. Misalnya dia bilang, saya mau menikah dengan anti, maharnya berapa? Kata sang wanita, terserah kamu. Ya sudah, ya. Misalnya satu Quran, satu mushaf Al-Quran, ya terserah, tinggal beli berapa, 50.000 kasih. Ya. Kalau dia setuju nggak ada masalah. Kalau dia bilang enggak, saya mau 100 juta. Ya. Saya sekarang sudah haji, ya. Saya sudah haji, saya sudah bekerja, ya. Saya juga begini ya. Berarti lebih mahal 100 juta. Kalau laki setuju maka harus bayar 100 juta. Nah, uang ini, mahar ini adalah hak murni milik sang istri. Murni milik sang istri. Dalam sebagian tradisi, ya, ada uang untuk istri sebagai mahar, ada uang untuk mertua, calon mertua. Ya. Yang buat untuk mahar itu murni milik apa? Sang istri. Tidak boleh kita korek-korek. Ya. Jangan kita bilang sudah maharmu 100 juta. Ya. Dengan mahar 100 juta cicil. Ada yang pernah begitu? Enggak ada. Cicil berapa? 5 juta per bulan. Nanti sudah menikah, di tengah jalan, sayang, bagi-bagi dong ya maharmu. Enggak boleh. Ini murni milik apa? Istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa shadaqatihinna nihla." Berikanlah mahar kepada para wanita, mahar mereka dengan pemberian yang penuh dengan kerelaan.
Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faqulu hani'an mari'a. Kalau ternyata istri kalian memberikan sebagian maharnya kepada kalian dengan kerelaan tanpa ada paksaan sama sekali, maka silakan ambil, enggak ada masalah kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu menikah istri antum lihat antum menyedihkan ya. Tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Ya udahlah, kamu ambil lagi maharmu enggak apa-apa. Ini saya sedekahkan buat kamu. Itu terserah istri. Tapi tidak boleh kita paksa. Kamu kasih maharmu, kalau enggak kita bubar aja. Saya cerai, saya enggak mau bayar utang mahar saya. Ini tidak boleh. Namanya maksa. Ya. Apalagi sudah digauli, kemudian macam-macam yang akhirnya terkadang istri terpaksa. Ini tidak boleh ya. Jadi mahar itu adalah murni hak istri. Tidak boleh kita minta-minta kepada istri. Kalau istri ingin memberikan kita dengan kerelaan hatinya, maka silakan ya. Sesuai dengan kerelaan hatinya. Bahkan kalau sudah terjadi perceraian, ya, mahar belum lunas harus tak bayar. Bahkan kalau sudah terjadi perceraian, mahar belum lunas tetap harus dibayarkan. Karena ini menunjukkan hak istri. Baik, ini semua menunjukkan bahwasanya pernikahan itu ya sebenarnya harusnya dimudahkan. Bahkan orang menikah tanpa sebut mahar sah. Maka jangan kita mempersulit proses pernikahan. Ya, sebagian kayaknya pernikahan itu terlalu sulit ya. Ini saya terlalu berlebih-lebihan saya lihat ya. Saya menghadiri sebagian akad pernikahan, napas harus satu ya. Kalau enggak nanti enggak sah. Ini saya lihat terlalu apa? Mempersulit ya. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu pernikahan sebenarnya. Ya. Ya, tapi begitulah yang terjadi di tradisi kita. Sebagian penghulu berlebih-lebihan ya. Sampai kalau tidak satu nafas, tidak semua ya, sebagian aja. Kalau tidak satu nafas ya maka dianggap kurang sah. Atau suaminya terbata-bata ngomongnya dianggap tidak sah ya. Kadang-kadang suaminya sudah lihat tulisannya di depan ya. Itu pun masih salah-salah ya. Oh, namanya pernikahan ya, orang gemetar ya. Jangankan pernikahan pertama, pernikahan kedua aja gemetar juga. Apalagi pernikahan pertama. Kemudian kita kasih buat jadi gemetar lagi, dia tambah gemetar lagi ya. Sebenarnya sih tidak usah dipersulit, bahkan mahar tidak disebutkan saja pernikahan masih apa? Masih sah. Taib.